Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mawaddah SPD Kim, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, murid saya hanya anggap sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau teacher center saja. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi, berhubung materi yang padat yang sudah saya ajarkan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek pembelajaran secara kognitif saja, tapi juga secara afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Guru harus menganggap murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Selain itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Juga, guru harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran abad 21 seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Saya harus sebagai seorang guru yang menuntun muridnya. Kemudian, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.